buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Indonesia. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini, ya boleh bertemu dengan Pak Wagub di tempat ini. Saya sebelumnya ingin memperkenalkan dulu Pak para tim ini. Yang di sebelah sana Pak Saud Sedian adalah bagian hubungan kita dengan yang menghubungkan kita dengan berbagai lembaga pemerintah. Kemudian yang sebelah kiri Pak Riyadi, arsitek kita. Yang berikutnya adalah Pak Anal, General Manager dari Yayasan UKI. Kemudian yang sebelah kiri saya adalah Ibu Arte. Beliau ini dosen di UKI juga, Fakultas Hukum, dan kandidat doktor bidang hukum pertanahan Pak. Kemudian saya sendiri Pinondang Simatjuntak. Saya dosen di Fakultas Teknik sebagai ketua dari tim ini. Kemudian Pak Poltak, alumni yang banyak membantu kita. Kemudian Pak Victor, sekretaris tim, alumni dari Fakultas Hukum Pak Poltak. Ya kira-kira itu Pak perkenalan kami, dan saya ingin menyampaikan lebih dahulu mungkin sebagai informasi buat Bapak sejarah UKI ini, bahwa UKI berdiri tahun 1953 Pak, dan terdiri dari dua kegiatan, satu universitas dan satu rumah sakit. Semua ini melayani masyarakat umum, pelayanan umum, dan rumah sakit ini sampai saat ini adalah melayani masyarakat yang kelas menengah, khususnya BPJS yang dulu dari DKI KJS. Dan sebagai lembaga yang melayani pelayanan umum, kami telah melakukan berbagai usaha untuk membangun supaya pelayanan ini semakin baik, baik perguruan tingginya maupun rumah sakitnya. Tahun 2010 kami juga telah mengembangkan Fakultas Kedokteran, membangun sebuah bangunan 11 lantai untuk konsentrasi pelayanan bagi seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran. Dan saat ini kami sedang mengembangkan rumah sakit UKI untuk menambah pelayanan lebih baik lagi dan lebih kapasitasnya lebih besar lagi untuk melayani berbagai permintaan dari masyarakat, baik dari sekitar maupun dari berbagai wilayah lainnya. Nah, kami ini UKI, Yayasan UKI ini memiliki lahan sebagai modal dasar yang cukup bermanfaat bagi pengembangan UKI. Itu pada awalnya dulu kita memiliki lahan itu 14,4 hektar Pak di daerah Cawang. Kemudian setelah berbagai pengukuran dan berbagai hak kewajiban, akhirnya sampai saat ini kita memiliki 12,9 hektar dengan sertifikat hak milik dari Yayasan UKI, sehingga berkurang 2,5 hektar dengan berbagai pengurangan akibat kewajiban dan sebagainya. Nah, dalam rangka pembangunan rumah sakit ini Pak, kami mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada, dan ada SIPPT, di mana di dalam SIPPT itu ada poin-poin yang terlihat bagi Yayasan UKI agak memberatkan begitu Pak, karena ada kewajiban penyerahan tanah sekitar 7.300 meter kuadrat, di mana sebelumnya kita juga sudah ada pengurangan-pengurangan. Nah, dalam rangka itulah kami datang menghadap kepada Bapak menyampaikan hal ini. Kiranya bisa kita diskusi bagaimana jalan keluarnya. Pada dasarnya UKI sebagai lembaga pelayanan umum tetap mendukung dan taat pada asas yang berlaku di dalam
peraturan kita. Namun kami berharap bagaimana supaya dengan pengulangan-pengulangan seperti ini tidak terlalu memberatkan Lucky. Saya kira demikian Pak, dan sebelumnya juga sudah ada pertemuan dengan Dinas Tata Ruang pada 12 Juni yang lalu, dan sudah kami sampaikan juga keluhan-keluhan ini. Saya kira demikian Pak. Jawabannya gimana? Ya, terima kasih. Nah, jadi memang kalau melihat dari persoalan ini ada 2 SLPT Pak ya. Ya. Nah, 2 SLPT yang pertama yang luasnya 14 hektar ya Pak ya. Iya. Nah, lalu ada kewajiban sekitar 2 hektar ya. Kewajiban. Saya ingin saya tanyakan dulu nih, yang SLPT kedua apakah di area yang sama atau area yang berbeda? Area yang sama. Area yang sama. Jadi kemudian Bapak mengajukan pembangunan fakultas dokteran Pak ya. Iya. Seluas 34.000 meter. Iya, 38. Ya. Tapi di area yang sama Pak ya, di area yang sudah pernah keluar SIPPT atau area yang berbeda? SIPPT yang terakhir itu adalah khusus area rumah sakit dan fakultas Artinya kedokteran. ada tambahan area Pak ya. Ya. Nah, sesuai dengan ketentuan kita kan Pak, ketika ada penggunaan tanah di atas 5.000 meter harus ada SIPPT. Nah, di SIPPT itu kemudian memang menyebutkan, mencantumkan tentang kewajiban fasilitas masuk. Ya. Nah, kewajiban fasilitas masuk itu sesuai dengan ketentuan di Kepku tahun 72 dan berperlu dengan Perda 2012 itu kan memang menjadi kewajiban yang harus diserahkan ke Pemda DKI. Kenapa kok fasilitas masuk itu harus diserahkan Pak? Karena pemerintah itu kan punya kewajiban melindungi kepentingan umum terkait dengan fasilitas sosial, fasilitas umum. Maka setiap orang yang menguasai tanah di atas 5.000 maka dibebankan kewajiban fasilitas masuk. Nah, karena kepentingan umum itu diwakili representasi oleh pemerintah, maka pihak ketiga atau swasta yang membangun di atas 5.000 meter itu wajib menyerahkan kepada pemerintah sebagai stakeholder masyarakat. Jadi sebenarnya persoalan itu harusnya kita sama-sama mematuhi gitu, karena bagian dari kehidupan bernegara jadi. Ya, Pak. Mungkin bisa Ibu Arti memberi penjelasan dulu sedikit. Terima kasih. Baik Pak Wakil Gubernur dan para staf yang ada, saya mau menyampaikan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Tim Pak Pinondran, bahwa saya dalam hal ini melihat bahwa saya sangat menarik dari Bapak tadi sudah menyampaikan dengan ketentuan dari Perda 7 2012 ya Pak ya, tentang penataan ruang itu sendiri. Jadi kalau boleh saya mengangkatnya demikian Pak, bahwa memang di dalam Perda itu sendiri juga dasar hukumnya ketika dikeluarkan juga tidak terlepas dari Undang-Undang Pokok Agraria ya Pak ya, kan dari situ karena sangat menarik ini kepentingan umum. Jadi berbicara kepentingan umum juga ini kami menyadari bahwa kepentingan umum ini adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat tentunya. Namun juga ada hal-hal juga yang tentunya bisa mungkin dibicarakan lebih baik begitu, karena ini kan kita kedepankan tidak terlepas juga dengan ajas musyawarah mufakat itu sendiri. Dalam hal ini kami tidak keberatan untuk apa yang Bapak sampaikan kewajibannya, tetapi kami juga akan kembalikan kalau bicara tentang ada kewajiban tentu juga ada hak, tidak terlepas dari situ. Jadi harus ada keseimbangan. Jadi dengan ada keseimbangan ini, mari kita sama-sama mencari barangkali win-win solution yang tentunya enak dari Bapak dan tim misalnya seandainya itu dengan kami sendiri. Jadi kita mencari titik tengahnya, karena berbicara untuk kepentingan umum juga tadi saya katakan tidak terlepas dari Undang-Undang Pokok Agraria dan pengadaan tanah itu sendiri, dan juga tidak boleh dilupakan bahwa filosofi kita ini, filosofi kalau udah berbicara tentang tanah tidak terlepas juga pada pasal 33 dan pasal 18 itu sendiri. Jadi barangkali kalau dikembalikan ke dalam teori hukum itu ada namanya filsafat Calder Higgs dan John Rawls itu juga yang membangun jangan sampai juga kita dirugikan. Jadi lebih baik ya marilah kita sama-sama mencari titik temu yang ada keseimbangan. Demikian Pak Wakil Gubernur. Saya gini loh, kalau di audit BPK pun, ketika tagihan itu tidak diserahkan pun kami temuan. Ya. Nah kalau Ibu mempersoalkan Perda kami bermasalah, ajukan ke MA. Kalau undang-undang Pokok Agraria bermasalah, Ibu ajukan ke MK.
Itu aja solusinya buat saya. Nah saya juga ingin, bisa contoh kasus PBB. Saya pengen sekali itu kalau pemberian rumah pertama itu tidak dikenakan BPHTB. Orang kalau rumahnya nggak dijual, PBB itu semurah mungkin. Kalau dia jual baru kena. Pembeli kedua baru kena PBB yang mahal. Itu ide saya. Undang-undang nggak kasih. Yang PTKP nggak bisa. Undang-undang cuma memberikan saya satu wewenang. Saya bisa kasih diskon sampai 50%. Untuk para pejuang bisa 75%. Hanya itu celah saya untuk membantu orang yang tidak mampu. Ya sudah, saya terima. Nah saya juga sama. Perusahaannya buat ibu. Kalau lulus masalah, sekolah-sekolah juga masalah. Saya juga berpikir, kenapa sih yang namanya yayasan sekolah Al-Azhar juga ribut kan? Kita mau ambil. Al-Azhar juga ribut ini. Kita mau ambil. Ya nggak bisa. Ya harus kita ambil. Nah soal nanti waktu kita ambil seperti Al-Azhar, dia akhirnya minta taman yang kami bikin, kan kita bangun taman nih misalnya. Taman itu didesain secara arsitek seolah-olah bagian dari Bapak, oke. Tapi tanahnya harus nama kami, Pak. Anda harus serahkan, kalau tidak temuan. Nah soal ini desainnya seolah-olah orang nggak tahu nih. Seolah-olah ini adalah pedestrian, jalan, kan tuh marka jalan kan masih sama kita nih. Itu Bapak Ibu pakai juga, tamannya juga tempat mahasiswa nongkrong. Oke. Itu yang kita solusi di situ. Tapi kalau tidak mau nyerahkan, nggak ada. Saya langsung terus nggak ada. Kalau Anda lebih jago, gugat kami saja. Oh saya orangnya to the point aja gitu Pak. Saya malas untuk buang-buang waktu Pak. Saya minta audiensi karena nggak mau gugat. Anda gugat juga nggak bisa menang. Saya udah pengalaman di Jakarta. Kalau Anda menang, Anda udah gugat saya. Orang Jakarta itu mohon maaf ya, mau ya semua Kristen, mau Katolik semua sama aja Pak. Kalau saya Pak, nggak usah ngomong agama depan saya, nggak usah ngomong yayasan, semua bullshit saya bilang. Kalau Anda menang, udah lama gugat. DKI sudah pengalaman. Kalau Anda peluang menang, dari sikat kami Pak. Nggak ada ampun Pak, nggak ada nego Pak. Orang kalau datang sama kita itu udah bisa kalah, udah datang Pak. Saya ngomong, saya udah persepsi jelek sama semua orang. Saya 2 tahun di sini udah. Saya ngomong sangat kasar udah. Saya latihan fisik tiap hari setengah jam untuk berantem udah. Saya ngomong jujur kok, badan saya tambah gede sekarang. Bukan tambah gemuk. Betul, karena saya udah kasar udah sih. Karena saya udah malas ketemu orang ngomong-ngomong, aku udah capek udah. Jadi saya sebagai pejabat publik disumpah saya harus terima orang itu. Jadi kalau udah nggak sesuai udah kita nggak mau bahas. Cuma solusi dari kami jelas, arsitek ada, Anda boleh desain yang sesuai. Anda mau diserahkan mau jadi waduk pun kita kasih. Kalau Anda merasa situ masih ada danau supaya lebih indah, supaya itu nahan banjir segala macam, kita kasih loh Pak. Tapi bagi kami ini harus supaya kami tidak mau ada temuan. Sekarang kelemahan Perda ini banyak. Kayak orang yang tidak mau menyerahkan. Ada nggak sanksinya? Nggak ada loh. Konyol ini Perda nih. Nggak ada sanksi. Jadi yang pengusaha yang lama-lama itu Pak. Nah sekarang kita ganjel dia nih. Anda kalau nggak mau bayar itu tidak kasih keluarkan izin. Anda mau buat buka aja PTON. Tapi yang lebih kurang aja dia udah jual-jual ke orang Pak. Yang terimanya udah pihak ketiga nih. Ini masalah juga. Itu yang terjadi di kita. Ini sama kayak kasus Al-Azhar. Udah pernah saya baru masuk sini nggak lama, Al-Azhar juga ketemu saya juga sama. Al-Azhar nggak mau terima, dia kasih. Terus saya tanya, Anda mau jadi apa tempat itu? Kan nggak boleh bikin IMB juga kan? Taman. Ya sudah, saya jamin tetap taman, bikin perjanjian taman. Tapi tetap harus diserahkan. ya lalu Anda maunya apa gitu, kan taman juga. Nah sama kayak di orang Jakarta kan susah, kayak pedestrian ya. Kan ada GSB Pak, kita disiapin perdanya. Boleh nggak bikin GSB no? Boleh dong Pak. Tapi saya minta, itu tanah tetap punya Anda. Ini pedestrian.
desainnya. Tapi bagi ruko itu ya, bawa pedestrian. Boleh nggak? Ya boleh dong. Terus buat Anda apa sih ruginya? Kan enggak, dia orang Jakartanya aduh bener-bener otaknya itu kalau sejekat tanah pun nggak mau kasih. Dia pagerin semua. Orang nggak boleh lewat. Maksudnya kenapa nggak boleh dibuka pagar? Nggak bisa. Ya dulu saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Di Indonesia paling hebat tanah tuh sampai Yesus balik kedua kalinya. Konyol kan? Permain tanah gila-gilaan. Ya udah. Sekarang menjadi izin baru kita paksa mundur. Anda mau atau tidak? Nggak mau, nggak ada kompromi. Dulu Anda bisa nyogok, sekarang nggak ada. Nah itu yang kita lakukan. Yang terlanjur gimana? Wah itu setengah mati. Kita cuma cari kalau dia ada usaha yang lain, dia lagi mau minta tolong, kita tekan. Jadi saya bilang ini saya punya PT Jakpre sekarang, bukan Jakpro. Kita ada Jakarta Property, terus kan saya punya Jakarta Preman sekarang. Jadi kalau Anda mau ngajuin ini, saja ada kewajiban ini. Kalau tidak mau nggak bisa. Kita buat nata Jakarta bersama. Saya mau tanya Pak, kalau sertifikat hak milik dengan hak guna apakah sama itunya? Nah, aku nggak tahu. Tapi jelas bagi si PPT mau hak milik hak guna sama aja. Sama aja. Selama Anda lebih dari 5.000 berlaku hukum SIPPT tadi. Nah kecuali Ibu mengkritik perda Anda tidak punya dasar hukum untuk minta misalnya untuk yayasan. Nah kalau itu ajukan ke MA untuk menggugat ini ke MA, menggugat bahwa Perda DKI yang minta isi PPT ini salah, misalnya seperti itu. Nah sama seperti para pengembang itu waktu kita minta 20% untuk PKL, nanti gugat kita tuh. Sampai sekarang juga masih pending, nggak jelas itu dia gugat. Dia nggak mau terima 20% untuk UMKM. Ya memang nggak masuk akal juga peraturan seperti ini saya bilang. Masa ini jualan barang mewah, terus ada jual kelontong di Nasdaq di tengah 20% gitu loh. Terus dia sanggup nggak bayar service fee? Nggak bisa. Nah kita bilang udah, yang penting Anda masukin PKL ke dalamnya parkiran kamu. Kalau nggak, pegawai Anda tidak sanggup makan di mall, mesti makan di luar kan. Makanya PKL banyak di Jakarta, bukti 50% orang Jakarta itu miskin sebetulnya menggunakan KHL. Ya orang Jakarta itu nggak bisa hidup kalau nggak makan yang murah-murah. Nah ini murah-murah ada kimia segala macam nggak jelas lagi. Biasanya kita mau kontrol dia. Tempatnya di mana? Dorong dia masuk ke mana? Ke mall, ke kantor. Nah mall kantor yang baru yang masih ada hubungan bisnis yang minta izin baru dia kasih Pak. Dia takut ketahan izin kamu yang lain. Tapi yang udah lama nggak bisa. Kita kotor-kotor tadi. Nah saya ancam kalau itu sertifikat layak fungsi Anda akan kasih. Terus jangan ancam balik. Nanti akan demo. Satu mall bisa 6.000, 7.000 PNS pegawai. Saya bilang kalau demo saya akan bilang sama karyawan Anda, kalian bela saya kerja sama saya kasih gaji lebih besar daripada UMP bisa 2 kali. Saya mau beli mall Anda. Lu demo balik dan mereka. Aku gitu, kalau dia tahu. Kau beli mall kamu, mau berapa triliun? Kau beli, duitnya banyak, DKI sekarang. Kita beli aja kalau saya ribut Anda. Saya akan kasih gaji lebih baik pada Anda karyawan-karyawan. Coba aja demo saya. Kau kayak main mafia aja, kau jadi preman baru nih, kau beli balik. Nggak berani. Nah berapa mall udah mereka kasih masuk. Nah kasih masuk, ribut lagi di dalam. Ini persoalan internal lagi nih Pak. Wali kota merasa tuh hak dia menentukan siapa yang di dalam. UMKM merasa hak dia. Ini rezeki juga dijualan. Nah saya bikin lagi peraturan baru. Anda nggak boleh wariskan kepada cucu, cuma boleh pada anak, menantu, dan pasangan. Hanya satu generasi. Kalau kamu udah kaya, nggak ada yang situ lagi harus out. Nah kontrolnya dari siapa? Dari Bank DKI. Dia semua ID di Bank DKI, karena bank paling rapi. Kalau lihat UMKM, tembak semua. Kalau bank Anda nggak bisa nembak. Semua soal Bank DKI saya bisa ketahuan. Kamu kalau ganti-ganti nama, ketahuan di KTP kamu harus pidana. Kita bisa Basuki T Purnama, BT Purnama, Basuki Cahaya P. Karena bisa mainkan macam-macam. Tapi kalau di bank lu mainkan kok sikat lo dengan KTP. Kita selalu cari lubang-lubang itu. Ya saya kira soal lahan itu tetap lahan tinggal didesain aja Pak arsitek.
Karena desain aja yang mau dikasih itu jadi taman, jadi gimana kan? Ya. Didesain aja yang rapi. Nanti ada Mau jadi semacam danau juga perjanjian. boleh. Ada semacam Karena itu udah desain. Kan kami kan jadikan ruang terbuka hijau, Pasos. Tinggal bikin, kalau mau jadi perjanjian kita bikin kalau perjanjian kayak gitu, itu di luar konteks SIPPT. Tapi yang jelas ini mesti diserahkan pada kami BPKT. Soal nanti, bahkan mau difungsikan oleh Bapak pun boleh. Bapak bisa ngajukan lagi ke BPKT sebetulnya. Ya, itulah Pak. Bisa buat rumah ibadah segala macam pun masih bisa itu ya. Nggak bisa ya, kalau ini taman semua. Nggak bisa. Itu pasti taman kok kita nggak mungkin coba yang lain. Pasti taman. Yang penting desainnya udah. sesuai. Kalau mau bikin danau juga boleh. Oh kalau bikin danau juga. Iya Pak, artinya di sini kita minta solusinya seperti apa? Tadi Bapak sudah menyampaikan. Solusinya cuma itu. Jadi kalau nego untuk kurangin jumlah apa kita nggak berani. Kena saya di BPK. Saya nggak nyolongnya dicari-cari kesalahan saya kok, bagi saya ngaco itu. Makanya semua pembicaraan kita rekam. Saya nggak mau nanti keluar tuh orang nanggap saya putusin. Sampai rapat badan koordinasi peruntuk apa penataan ruang daerah itu ya, yang kayak pengadilan PUT. Saya upload ke YouTube sudah. Jadi setiap putusan izin, semua orang bisa nonton bagaimana, kenapa saya bisa sampai memutuskan A atau B. Saya nggak mau, ini terlalu bahaya. Jakarta ini duitnya terlalu kenceng Pak di properti. Permainan-permainan begitu Pak, kalau mau dapat 1 triliun Pak, itu Pak, merem Pak di Jakarta Pak. 1 triliun mau deposito di Bank DKI Pak ya, 6,2 M satu bulan. Bisa minta 6,5 M kalau dapat 1 triliun nanti. Ini fakta. Jadi kalau jadi pemimpin di Jakarta Pak, saya bilang Pak, orang tanya sama saya yang paling susah itu apa? Nggak ada susah Jakarta. Orangnya pintar-pintar semua kok. Semua masalah jelas kajiannya, solusi jelas kajian. Masalah Jakarta cuma kita sendiri. Kamu tergoda nggak terima duit kita untuk melanggar aturan? Terus yang kedua, kamu tergoda nggak untuk taat sama konstituen? Takut orang nggak milih kamu kembali. Ya semua datang kamu turutin, takut loh. Takut dia nggak mau pilih, kamu pilih langsung. Yang ketiga, kamu takut mati nggak? Kalau diancam. Ini lawan oknum aparat segala macam nih. Semua petak-petak tanah ini. Kalau kamu 3 takut, kamu gagal, selesai. Nggak ada Jakarta Baru. Jakarta Baru bisa terwujud cuma 3 itu aja. Jangan terima suap, jangan berpihak sama siapapun, yang konstitusi, dan jangan takut mati. Itu aja standar saya kerja. Saya nggak peduli, nggak mau pilih saya pun saya nggak peduli. Ini standarnya ini. Lo ngancam saya, aku ancam balik. Betul, aku ancam balik. Menyerang saya, oh babat. Coba aja, dia bilang menyerang saya. Habis peluru kok cabut golok, coba aja. Betul, saya bilang kok, coba aja kok nyerang saya sini. Orang mereka kok bakal hidup-hidup dengan jipong. Kok semprot bensin. Karena Jakarta itu terlalu kacau. Mau ngasih kemana baru selesai. Oknum TNI segala macam. Ku ancam balik, ku suruh bersenjata tajam semua. Satpol PP suruh pakai baju anti peluru semua. Perang aja udah, cabut pistol. Saya bilang, biar tembak-menembak depan istana. Biar siapa yang mati tertembak jelas. Nggak usah pura-pura mana oknum nggak oknum. Aku gitu aja tuh. Ini udah keterlaluan Pak Jakarta. Semua jalan dipetak-petakin dijual. Semua sungai semua diduduki. Nggak ada pilihan. Sama kayak PGI yang Cikini juga nggak mau kasih tuh kita ngambil yang jalan Cikini, jalan inspeksi. Aduh, kenapa? Ya kita ngomong jujur ya. Kita ini selama ini ya di Jakarta yang dapat SIPPT gitu Pak. Itu nggak mau diserahin tuh Pak. Atau ada cara kedua. Yang mau diserahin itu yang belum dibebasin. Dan selalu boleh, mau tahu arsitek Jakarta 75% udah boleh bangun. Sekarang saya nggak mau kasih lagi. Ini cara permainan yang gila, termasuk SP3L. SP3L itu jahat sekali itu. Saya lagi mau robah produknya, belum turun ke saya. Jadi di wilayah, kalau SP3L satu PT, dia bebasin. Orang nggak bisa jual ke orang lain loh Pak. Jadi orang dapat SP3L ini duit Pak, makanya dia mau nyogok Pak. Dapat duit nekan orang, sekarang nggak bisa. Saya nggak mau lagi SP3L. Ajuin SPPT aja nggak usah denda, bebas itu 100%.
Tapi gila lagi tuh, nggak dibebasin, itu yang marka jalan buat kita semua tuh. Yang kewajiban itu Pak. Apa yang mau diserahin sampai sekarang? Sekarang suruh bayar, termasuk hotel site semua tuh nggak dibebasin. Termasuk di SCBD segala macam. Oke, saya kalau mau bebasin, dia bilang dia mau jual mahal. Kalau nggak mau boleh hitung NJOP-nya berapa, ganti lahan di luar berapa ratusan hektar jadi mesti ganti. Nah, kita lagi mau perketat pagi kayak gitu, harus ganti. Oh nggak mau dibebasin lagi kan itu kan? Nah yang kurang ajar itu lagi Pak, dia udah bebasin, dia nggak mau kasih pada kita nih. Ini lama-lama Pak, dia tambah Pak, bangunan tambah. Nah lebih cilaka lagi kalau yang langsung jalan inspeksi. Orang udah nyolong di sana kan, jalan udah buntu. Udah pagar perpanjang, ya ruko perpanjang juga dong Pak. Jadi PGI kemarin itu Pak, Cikini nih Pak. Itu di tempat rumah duka itu. Itu di atas jalan inspeksi sungai kan. Ya datang, aku kenal, aku PSKD Pak. Kenapa PSKD sih, jaringannya banyak nih kontak saya. Kartini semua, dia kan memang keluarga Panjaitan juga kan saya panggil saya. Cuma ini nggak bisa nih, saya nggak bisa, mesti bongkar. Udah buka, bikin bagus, nah sekarang baru seneng. Dia sekarang rumah sakit itu Pak ya, bisa keluar masuk 2 jalan Pak, termasuk tim. Dia Raden Saleh bisa tembus ke Tugu Tani. Dan sekarang mereka mau ganti nama, kasih namanya Taman Eba Ismail. Dia ganti nama Cikini kan, lo bisa masuk ke tim bareng. Nah, jadi orang tuh gitu. Kami kan sebagai orang tua, nggak mungkin lah nyusahin anak sebetulnya gitu. Mana mungkin sih kita nyusahin anak? Cuma kadang-kadang anak aja yang merasa kami menyulitkan dia, tapi kami lakukan ini buat kepentingan bersama sebetulnya. Saya bukan saya ngomong sombong, saya bilang sama Bapak Properti. Kamu mau dapat di mana lagi? Ada gubernur nggak mau terima dia. Yang mau kerja dari pagi sampai malam. Itu kalau ada lebih baik dari saya, pilih dia aja. Gue juga malas di sini. Gue pilih aja, gue bilang. Tiap hari mau berantem di sini kok kerjanya kok. Ajarin orang semua kok. Gue pilih aja orang lain. Nah itu jadi kalau soal perjanjian BPKD waktu sekarang itu kan taman ya taman. Kalau terbuka aja taman nggak mungkin kita ubah. Yang penting Bapak desainnya itu Pak, mesti bagus. Itu seolah-olah, kenapa kami suka kasih ke Bapak? Kalau taman saya yang kelola, duit habis kagak diurusin, mati ganti terus, miliar-miliaran. Nah udah ditipu. Dia lebih baik ini taman, mau Bapak tulis taman UKI pun kita kasih Pak. Bapak mau tulis taman ini dibangun, dikelola oleh UKI, kita kasih. Tulis di situ, gimana? Boleh, tapi penyerahan kewajiban sama. Saya hemat uang loh Pak, kalau Bapak yang bikin itu taman. Bapak yang rawat. Semua taman saya gitu sekarang, termasuk taman Banteng. Saya lagi nego sama Hotel Borobudur. Kita lagi rayu Hotel Borobudur. Itu taman Banteng itu Pak, 1 tahun mau 5 miliar Pak. Jaga rawat, siapa berani? Bohong-bohongan nggak rawat. Terus mau 5 miliar lagi untuk upgrade terus bisa 10 miliar setahun. Apa-apaan? Kamu ini kasih Hotel Borobudur. Kamu itu hotmik, kamu kasih batu juga nggak apa-apa. Untuk orang nyebrang ke situ, kamu pasang CCTV 24 jam. Asal kamu yang rawat satpam dan orang Jakarta siapapun boleh masuk. Soalnya periksa keamanan itu hak Anda. Tapi bukan cuma untuk hotel. Saya untung 10 miliar tiap tahun. Jadi dia lagi mikir-mikir nih, kalau bangun gini berapa tahun perjanjiannya. Kalau itu bangun taman itu gede cuma setahun kan dia rugi. Nah kita lagi cari celah hukumnya gimana. Ada mau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun juga gak peduli saya. Dia gak mungkin jelek kan hotel. Nah hotel seolah-olah orang asing datang, dia pikir ini hotel hebat banget, punya taman gitu gede. Nah, saya nggak peduli. Yang penting suratnya tetap punya DKI. Skybridge boleh ya? Skybridge juga. Skybridge juga kita kasih. Iya ya, supaya aksesnya gampang. Iya. Skybridge kita kasih. Tapi bisa ada hitungannya. Kita mau kasih Skybridge untuk bangun light rail, Pak. Oh, iya. Jadi kita mau bangun light rail, Iya. ada stasiun, ada Skybridge, kita lagi mau hitung.
Ada dapat 30 tahun, 50 tahun ngelola ini, dihitung ada bangunkan saya jaringan kereta api ringan. Nanti yang operasikan saya. Ya kita tukar Pak. Saya mau bangun jaringan kereta api dengan modal menjual ruang udara Pak. Bukan jual ini, disewain Pak. Sewain ruang udara, di Jakarta itu bisa kayak Chicago Pak. Ya terus gedung-gedung itu ada kereta yang elevated semua. Nah konsepnya kayak gitu. Kalau Chicago malah kereta api beneran, maksudnya kereta ringan. Pikirannya seperti itu. Ada satu lagi Pak, jadi menurut tata ruang itu di sekeliling lahan kampus kita itu akan dibangun jalan penduduk lah atau jalan apa gitu ya. Nah itu apakah bisa masuk dipercepat atau gimana gitu pembangunan jalan itu karena kita Tergantung pembebasan. Kalau tanah Bapak serahkan, dulu dibangun jalan. Di luar kompleknya dia. Di luar ya? Di luar. Oh nggak bisa. Susah ya. Bebasin orang kan, orang udah padat kan. Iya. Itu malah beberapa jalan itu selesai saya hapus Pak. Kalau di gambar tata ruang itu sebenarnya tanah kita yang diambil Pak. Oh kalau tanah ambil bisa langsung kita kerjain. Bisa ya Pak? Langsung. Kalau itu kalau bebasin masyarakat pusing. Kalau yang tanah Bapak langsung kita kerjain. Oke, kita senang sekali. Nah. Bisa. Jadi kalau juga kan tata ruang suka gambar tuh, bikin jalan di kampung. Gimana bebasin rumah orang gedung-gedung gila tuh. Itu kan langsung coret. Itu yang kasihan yang punya tanah itu nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa jual. Kalau tanah Bapak gampang. Jadi Bapak serahkan itu kita langsung kerjain. Langsung kita Karena kerjain. untungnya buat kita jadi penduduk lewat pinggir Iya, tadi ya, tidak langsung. kampus, ya. Makanya sekarang tergantung desain arsitek itu Pak. Iya. Jadi yang Bapak mau kasih kepada Pemda itu Bapak tinggal atur aja. Jalan, terbuka hijau, Bapak tinggal atur. Desainnya Bapak tinggal sesuaikan gitu Pak. Iya. Ada kasus yang sekolah Singapura atau Australia. Itu lebih menarik Pak. Dia punya tanah Pak ya. Dia mau dua sebelah. Dia bikin jembatan penyeberangan untuk masuk. Kita kasih. Kita kasih Pak. Kita tuh fleksibel loh. Selama tidak ada temuan BPK, selama kita fleksibel loh. Dia mau kasih Tego 7.000 meter jadi 2.000 itu asli nggak berani. Tangan-tangan deh. Kerja digugat menang ya. Kalau gugat menang kita kasih. Bukan saya ini pusing amat. Saya gitu Pak. Kalau gugat menang kita kasih aja. Pusing amat daripada kita ribut. Cepet Pak. Saya jalan pikirannya cepet aja. Jadi tinggal desainnya yang mana jalannya. Tunjuk. Jadi ini sebetulnya UKI itu mau membangun Pak ya, karena tidur ya selama ini gitu. Jadi kelihatan tidak berkembang ya, apalagi di kawasan timur kan Pak ya. Ada beberapa ide yang kita ingin kembangkan untuk menjadi suatu kampus yang rebranding lah, rebranding. Saya pernah kuliah seminggu loh sana Pak. Saya masih kedokteran. Dia kedokteran. Rebranding ya semacam gitu lah. Seminggu ya. Kabur tuh. Jadi itu kita punya lahan existing seperti gini awalnya Pak. Jadi kan, ini yang merah ini kan jalan yang dibuat oleh DKI ya Pak ya. Tata ruang. Yang biru ini punya kita ini. Warnanya ada apa namanya? Belum mungkin terlalu terang. Kemudian ini existing kita kan Pak ya. Ini mau di redesign, di rekonsep bloknya. Terus sampai ke sini kita ada rencana ini mau membuat juga mungkin ruang-ruang itu, ruang serbaguna yang bisa dikomersilkan gitu ya. Semacam mini MAES lah. Ya, jadi untuk fasilitas-fasilitas apa namanya publik ya. Terus kita kembangkan seperti ini. Nah kira-kira seperti ini rumah sakit. Ini kemudian UKI dan di belakang ada sedikit housing gitu, untuk perumahan. Nah dari situ kita beranjak ini kira-kira gitu Pak. Jadi ya, jadi ini rumah sakit yang kita ingin kembangkan sebetulnya. Keren. Ya, jadi ini kampus, jadi kita mau nge-rebranding UKI gitu Pak ya. Cari investor dan ini ada komersialnya seperti ini Pak. Jadi Nah, komersilnya yang ruang Bapak kasih. exhibition. Kalau exhibition oke. Iya, jadi Jadi kalau mall nggak kan bisa kayak gitu. bukan Pak. Jadi Jadi terkait, daftarin Bapak jangan bilang di komersial, Bapak tetap aja daftarin jadi ruang serbaguna. Iya. Kalau itu bagian dari UKI. Iya. Nanti Bapak ya, persis. perdaya apa ya? Ya, Diberdayakan. Ruang Karena seminar. kita gubernur nggak kasih roba yang peruntukan pendidikan, komersial nggak bisa. Rumah sakit nggak bisa. Ya.
Misalnya ada yang mikirnya gini Pak, setengah mau dijual, jual dapat duit, jadi komersil dia bangun. Ada yang kayak begitu rumah sakit, kita nggak kasih. Kita bilang jual kami aja dong itu, sumur waras Pak. Kami beli setengah Pak. Jadi kebetulan yayasan tidak mau melepas. Nah, kalau lepas harus. Ada yang lepas. Jadi dia Nah sekarang ada yang lebih menarik ini Pak. Ada yang lebih menarik Carolus. Nah kita mesti robot, tapi mesti 5 tahun itu Carolus menarik. Jadi ada pengusaha bebasin lahan di belakangnya Pak. Rumah sakit Carolus ini gede. Dia kan akses keluarnya kan nggak bagus dong Pak. Di belakang rumah sakit. Dia ada aksesnya dari samping pramuka. Dia punya ide bagus nih. Ini pengusaha dia idenya bagus. Carolus kudu duit kan mau bangun rumah sakit yang besar. Si pengusaha bilang, gue bangunin buat lu di tanah aku yang belakang, satu komplek. Tapi depan kamu itu buat saya komersil. Ini kan rubah peruntukan kan? Saya kasih nggak? Secara prinsip saya setuju. Karena ini asas manfaat. Itu rumah sakit nggak perlu berdiri di depan. Iya. Tapi Pemda kita kan masih 5 tahun baru rubah peruntukannya. Ya udah, kita setuju tunggu 5 tahun. Nah sama seperti BUMD kami di Jalan Simatupang. Ini juga peruntukannya itu adalah kantor. Dia merasa mesti bikin super blok ada hotel. Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi setelah 5 tahun masa DTR itu kami kasih. Ya sekarang dia mulai saya boleh bangun, dia siapin pelan-pelan kantor. Nanti 5 tahun kita mau kasih robah peruntukan. Nah dia mesti paham pada BUMD kami. Jadi kita asas manfaat aja. Jadi kalau lolos untung kan, dia ngalah. Dia bayangin ini rumah sakit dibangunin, tapi kan dia kan heritage juga. Ini kan memang cagar budaya kan, lu nggak bisa bongkar habis. Kamu mesti sisain model depan seperti apa. Kamu mesti bikin di bloknya seperti apa, dia pengen jalan masuk. Nah itu nego yang bagus dari Untuk kerjasamanya terserah mereka lah ya. Iya. Terserah mereka berdua ya. Bahkan kita peruntukan mesti taat aturan juga kan. Iya. Nah ini dari 5 tahun ya 5 tahun. Kita model gitu. Jadi kalau ini, awak nggak usah bilang mau dikomersilkan apa nanti mau sewa di sini. Jadi kalau bapak bilang mall udah nggak boleh pasti. Kalau cuma ruang itu masih oke. Berarti nggak ada masalah, nggak ada rubah peruntukan. Dan yang jalannya dekat ini sebetulnya kami ingin membangun ini Pak, rumah sakit sebetulnya gitu. Jadi ini, jadi kaitannya lu rentetannya nyambung pada SIPPT keseluruhan gitu Pak. Kalau kita punya SIPPT juga bisa digabung atau yang udah ada ya nggak usah lagi supaya lebih dikit kan tanahnya. Jadi kalau yang ini Pak, SIPT itu kemudian yang 24 ini ya, yang 38 ini itu baru bisa membangun setelah penyerahan kewajiban. Ada BPK-nya Pak, penggunaan kewajiban. Langsung aja BPK dari BPK-nya dari nggak ada ya? BPK. ya. Begini Pak, kalau ini kita bicara SIPPT yang untuk rumah sakit dulu ya Pak, yang terbitan 2011 itu kan tanggal 19 September Yaudah, 2011. sudah cepat serahkan, dikasih yang jalan aja tadi. Supaya kita bangun jalan. Jadi ketemu sama taman. Namun, Prosesnya Pak, gimana? begini Pak, jadi kan terbit 19 September 2011 untuk masa 3 tahun sampai hari ini Bapak belum pernah mengajukan permohonan untuk membuat perjanjian pemenuhan kewajiban. Jadi dalam artian IMB juga tidak akan bisa terbit gitu, sepanjang belum ada kesepakatan Bapak untuk menyerahkan kewajiban tersebut. Nah mengingat SIPPT sudah hampir berakhir sebentar lagi di September 2014, saran kami Bapak perpanjang lebih dulu SIPPT ini, baru nanti kita mengangkat ke pembuatan penyusunan perjanjian pemenuhan kewajiban. Di situ bicara Karena nggak keburu ya sebulan ya. tidak masuk akal Pak. Ya kerja tata ruang aja perpanjang, cepet kok. Oh, gitu. Serasa rapat saya Langsung. ini ada bingung ya. Itu rapat ya cepet putusin, habis bahan katanya. Di minggu ini gak ada rapat nih. Biasa kan lambat kan, dia santai-santai nyiapin berkasnya. Sikatnya tuh kalau cepet Pak, kalau ngaju perpanjang langsung kita setujuin aja. Langsung ngaju ke tata ruang. Tata ruang ya. Sudah perpanjang langsung. Boleh bicara Pak, masalah SIPPT kaitannya. Jadi posisinya IMB untuk 3 ini yang sekarang terkendala bangunan. Ya. 3 lapis itu yang baru terbit IMB-nya tanpa SIPPT. Begitu mau menambah 7 lapis di atasnya kena SIPPT.
situ persoalannya. Dulu udah punya SIPPT saya kira. Dulu Ya, belum ada SPPT. Ya belum ada peraturan Ya, tertentu ya. belum. Waktu UKI dibangun. Pada awalnya dibangun itu Ya. tidak pakai SPPT Pak. Iya. Iya. Yang dibangun gedung. Tapi kan ketika Kemen membangun areal seluas 38.000. Iya. Kalau di bawah 5.000 Pak, nggak ada SPPT Pak. SPPT memang Pak. Aturannya Pak. ya. Jadi di atas 5.000 udah berlaku. Ini di atas 5.000 Pak. Ya. Tidak kena SPPT. Tahun berapa? Baru Pak 2010. Pasti sudah Ada. ada. Karena aturan ini terbit tahun 72. Kenapa? Terbit dari tahun 72. Jadi pasti IMB Tidak, tahun tidak. 2002. Jadi gini, IMB-nya, IMB awal tahun Iya. tahun 72 tanpa SPPT ada. Iya. Memang ketentuan SPT tahun 72 Pak, baru ada. Jadi memang pada saat awal itu memang belum ada ketentuan tentang SPPT Pak. pada saat akan Iya. menambah lantai Tapi ketika bangunan. bangunan sudah ada ketentuan SPPT-nya. Iya. Enggak, jadi gini, waktu itu kita mau membangun tahap pertama 4 lapis. 4 lapis sudah ada, RTLD-nya sudah ada, satu lagi itu apa namanya itu KK ya, KRK-nya sudah ada. Nah ini diproses sehingga keluarlah IMB 4 lapis. Itu 2010 lalu dibangun. Waktu itu kita rapat dengan gubernur juga. PIMB. Kayak IMB. Eh, Tanggal 21 IMB pendahuluan itu. Itu izin. Untuk 4 lapis, untuk 4 lapis Pak, 4 bukan lapis. untuk 11 lapis, untuk 4 7 lapis, lapis. bukan untuk 7 lapis. Luasnya berapa lagi? Bangunannya 4.000. 4.000. Ya. Masih di bawah 5.000. Iya. Itu SPPT Pak. Di bangunan ya. Nah, jadi kan kalau SPPT 5.000. iya, jadi kalau bangunan area Ya karena saya yakin 2010 pun nggak mungkin P2B berani. Itu cuma lewat Sudin dia. Lewat dinas Pak. Iya dia dinas ya. Dinas pasti kalau lebih itu pasti harus SIPPT. Iya. Nggak berani Pak. Kalau dia bilang berani Pak ya, kalau Bapak bisa bukti itu Bapak kirim saya pecat mereka. Dia kasus buat saya. Kalau ini betul, saya jadikan kasus ini. Saya pecat Pak. Saya penjarain mereka Pak. Ini ada permainan. Ini pasti permainan baru bisa keluar. Karena saya tahu baik calo yang minta izin ini semua P2B ini calo bajingannya banyak banget. Di tata ruang juga banyak banget. Kita lagi mau minta KPK periksa loh P2B sama dinas tata ruang. Itu bajingannya luar biasa. Udah saya putuskan tanda tangan pun lama sekali suratnya. Sudah bilang Pak Gamal kok. Pak Gamal kok nggak bisa beresin mereka. Di-staffkan. Pak Gamal saya copot. Saya kasih Anda waktu. Aku udah gak peduli. Mau berantem, gue ajak berantem. Satu lawan satu Pak. Betul Pak. Aku udah muak itu jaga permainan di sini. Udah terlalu muak ini Pak. Kalau nggak ada 100 juta, nggak dirapimkan. Padahal kenapa sih orang masukin surat nggak mau dirapimkan gitu? Mesti saya disposisi baru dirapimkan. Dirapimkan mau dimainin, blok plannya dimainin. Apalagi banyak sekali klinik rumah sakit, dokter-dokter yang pensiun, termasuk yayasan-yayasan mau rubah peruntukan ke pendidikan dan kesehatan. Itu selalu dimainin sampai sekarang nggak keluar-keluar. Itu udah rapat padahal udah setuju. Putar-putar. Blok plannya dikerjain, kamu juga masih nyogok P2B. Dia main ini semua nih, dua pihak. Udah puluhan tahun Jakarta begitu Pak. Dulu kan mana ada Wagub mau urusin sampai detail teknis begitu. Urusin sampai teknis udah datangin, ikutin aja semua. Bagus itu. Dia supaya waktu banyak habis memang begitu. Kita datangin. Ya, jadi kita Ibu silakan. Iya Pak, Wakil Gubernur. Itu kan menjadi hal bagi kami juga Pak. Ya. Jadi makanya kami datang ke sini bagaimana solusinya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak, ya baik sampahnya kita atur lagi yang Ya pasti P2B dan ganjel, ada SIPPT. Jadi bangunan Udah pernah ada SIPPT kali ya? Tidak Pak. SIPT baru kena. Terakhir. baru yang 7 Makanya sebetulnya ya,
Karena pasti dia freestyle, dia ngajuin dikit. Harusnya begitu ngajuin sertifikat gede, harusnya dapat. Ini dia nembak IMB. Ini nembak. IMB yang 4 lapis maksudnya? Nembak. Karena waktu ngajuin IMB itu harus menunjukkan sertifikat Bapak. Begitu sertifikat yang diajukannya besar, langsung isi PPT. Justru yang terjadi di Jakarta itu ada persoalan. Orang punya tanah besar, dia bangunnya kecil sebetulnya. Masa sih mesti berlaku isi PPT, dia mau bangun kecil dulu. Nah itu juga ada masalah untuk yang peraturan ini. Kita pernah ketemu kasus seperti itu. Jadi setiap BKPRD itu, tiap minggu itu kita belajar kasus sebetulnya. Makanya saya sengaja rekam di upload, supaya orang juga belajar. Jadi setiap putusan itu tinggalkan pengetahuan kan, oh, kayak gini. Kan kasihan kan orang kan, dia mau bangun, ada yang lebih lucu lagi kasus punyanya gandum itu loh, Bogasari. Dia bangun, kan ada KDB ya kan. Tiba-tiba pemerintah mengambil jalan untuk tol, dia ngasih. Nah sekarang jadi masalah dong. Tadi KDB pas kan, itu kepotong. KDB nggak pas kan Pak? Kurang. Terus kok nggak pas begini? Dia bisa di plus orang nih, karena dibangun udah jadi nih. Dan nggak ada peraturan yang mengatakan bahwa khusus yang udah diambil KDB boleh naik. Nggak boleh juga melanggar undang-undang. Jadi caranya gimana? Ini yang lucu nih. Dia untung baik ini, bos ini baik nih. Si Frankie Wira ini baik. Ya udah, saya cuma minta tetap sama, jangan dibongkar, bangunan saya udah lama. Ini tanah yang kekurangan KDB ini, saya beli tanah buat Anda, bikin taman. Dia lucu nggak? Udah tanah dia diambil, dia disuruh. Jadi peraturan kita itu lucu. Habis kalau kita izinkan KDB ini membengkak, jadi 60, nggak lucu juga kan? Bahaya juga kita melanggar. Nah, jadi ini model-model ini terjadi di Jakarta. Tapi nggak apa-apa, saya selalu upload di YouTube tuh gitu, supaya orang bisa tahu kenapa saya mengambil kebijakannya ini. Saya tempuh. Ya kan, saya bilang ini tembak kan? Betul kan? Saya pasti nih Pak, karena sesuai informasi Bapak katanya 38.000 luasnya. Nah. Kalau 38.000 kan SPT dulu baru Iya. IMB Pak. Makanya dia nembak. Iya, ini IMB dulu nih Pak. 2010 sebelum 2012 apapun bisa terjadi Pak. Jadi gini Pak, masalahnya. Jadi UKI Ini ini nembak ini. mau cepat membangun rumah sakit. Sekarang IMB itu tidak dikeluarkan oleh P2B karena terkendala dengan kewajiban penyerahan itu Pak. Bagaimana caranya biar pembangunan rumah sakit itu cepat berjalan untuk Makanya obat di IMB dulu, baru SIPPT keluar 2011 ya. Iya, betul Pak. Itu mungkin sama-sama orang Batak kali itu. Dikeluarin ini. Belum Pak Putu itu berarti. 2011. Belum Pak. Belum, Pak siapa ya? Pak. Ari. Oh, Pak Moko. Oh, Pak Moko. Oh, cuma apapun boleh. Apapun boleh. Jadi Pak, apa namanya? Tadi ada beberapa hal yang Jadi kita nggak bisa lagi nembak itu. Iya. Semua jadi harus sesuai aturan. Iya. Karena rencana kita mau membangun rumah sakit untuk menambah pelayanan. Kalau rumah sakit Bapak mau naikkan KLB berapa tinggi pun kita kasih loh. Kelas 3 lebih banyak. Kita kasih spesial. Oh iya. Kelas tiga. KLB Bapak boleh hajar. Untuk aset kelas 3 bisa lebih banyak kita kasih. Kan Mas, Jakarta Timur kan ada KKOP. oh ya, itu tentu di Halim masalahnya. Jadi kalau KKOP oke mas, saya mau berapa tinggi pun saya kasih. Untuk rumah sakit saya kasih. Setinggi berapa pun tidak kasih. Juga strategi kita dipentokin ke atas Pak. Ya, Kayaknya habis itu. betul, habis itu. Nggak boleh minta nambah KLB-nya Pak. Makanya masih bisa. Selama KKOP-nya masih. Tapi ada ketinggian memang sih. Iya. Apa Halim ya? Jadi kalau di sana Bapak patokan bukan KLB, Pak. Patokannya Halim Pak. Halim bisa tinggi berapapun untuk rumah sakit tidak kasih. Untuk pendidikan, untuk kesehatan tidak kasih. Iya. Terutama kesehatan yang pada kasih. Jadi IMB bangunan FK yang sudah ada sekarang itu masih tertahan di P2B Pak. Semua persyaratan sudah, hanya masalah penyerahan ini aja kemarin.
dia langsung harusnya sebetulnya bisa diserahkan cepat kok sekarang. Kenapa mau mesti tunggu perpanjangan SPPT lagi? Langsung aja bikin surat. Mekanismenya jadi dua Pak, kalau mengacu pada SK41 membuat perjanjian. Oh, bagian BPKD ya? Saya bilang tata ruang, Oh, tata ruang. membuat perjanjian atau serah terima lebih dulu. Dengan serah terima lebih dulu, bukti DAST, baru nanti bisa diterbitkan. Ya udah, langsung aja. PMB, jadi pilihannya Langsung ketemu aja. Cepatnya dia bikin surat. Ngapain tunggu SIP, tunggu perpanjangan SPPT lagi terlalu lambat? sekarang masalahnya untuk menyerahkan PHU dan MJL tersebut ada dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan. Antara lain untuk MJL Bapak perlu ada IMP dari Dinas PU supaya Bapak bangun hak atas lahan berikut konstruksinya sesuai dengan yang dilakukan. Kemudian Jalan bukan kita yang bangunin ya, mereka yang bangunin. bicara di SIPPT mereka Oh, mereka yang bangun. hak atas lahan berikut konstruksi nanti yang harus diserahkan pada kita. Sementara untuk PHU itu konstruksi tamannya Bapak perlu rekomendasi dari Dinas Taman gitu, supaya sesuai dengan Udah selesai lah. Nah, itu apakah bisa diselesaikan? Kalau tidak, berarti pilihannya cepat perpanjangan isi PPT. Nanti kita buat perjanjian pemenuhan kewajiban. Di situ akan IMP diatur, keluarin ya. ya, diatur tanggal-tanggalnya. Sementara Bapak Cepat kok, perpanjangan SPPT cepat. Masukin aja ke Pak Gamal, sebelum minggu depan langsung kita proses. Dokumen cepat itu cuma perpanjang. Setelah itu baru yang kedua tadi ya. ya, sementara SLS Ya. baru bisa diterbitkan. Berarti oke ya, mesti geser lagi rapat yang lain. Sama yang keliling itu Pak ya. Ya. Kayak jalan kampung itu tugas kita bukan? Iya. Kalau kita nanti tingkat PU supaya langsung dikerjain. Coba terusin aja. Iya, iya. Coba tutup. Kita masih diskusi.